Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mal 'azimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumina hada ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Para pengunjung taman surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Tentunya setelah nikmat Islam dan iman, nikmat yang sangat besar adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat taufik itu? Taufik nikmat yang sangat besar. Makna taufik adalah qudratut ta'ah alal abdi, dorongan ibadah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Artinya ketika Anda berangkat dari rumah murni tujuan untuk mengaji ilmu agama, untuk memperdalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka berarti Anda adalah orang yang telah mendapatkan nikmat terbesar, lebih besar daripada Anda mendapatkan hadiah mobil Alphard, lebih besar daripada mendapatkan uang 5 miliar. Ketika terbesit di hati Anda ingin ngaji, ingin nambah ilmu, berarti Anda sedang mendapatkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Ya, kalau di hati kita merasa berat ketika terlambat pengajian, merasa sedih ketika kita tidak hadir majelis ilmu, kesedihan Anda itu adalah mahal harganya. Bahkan mahalnya tidak bisa dibeli dengan uang. Mobil, semahal-mahalnya mobil bisa dibeli apa tidak? Bisa. Tapi hidayah, taufik itu sekaya-kayanya orang pun tidak akan bisa membeli hidayah dari Allah, tidak akan bisa membeli taufik dari Allah, tidak akan bisa membeli kenikmatan duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, tidak bisa. Berarti lebih mahal mana? Hah? Apa mobil yang sampean tahu paling mahal? Hah? Apa? Ada supercar, ya. Ada lagi apa di atasnya itu? High car, ya. Ada mobil itu harganya sampai 20 miliar. Ada lagi yang 50 miliar. Itu kalau bannya saja kempes gimana itu? Ya. Kadang kita ngelihat mobil mewah, wih silau kita, ya. Padahal itu bisa dibeli. Ya, masalahnya tidak punya uang kan kita kan gitu. Yang jelas bisa dibeli kan. Tapi Anda duduk di majelis semacam ini, kok tenang, kok nyaman saya di sini. Itu nikmat tenang dan nyaman tidak bisa dibeli, saudara. Karena tidak semua orang merasakannya itu. Banyak yang hadir majelis zikir, banyak yang hadir majelis maulid, tapi ketenangannya beda-beda. Ada yang betul-betul merasakan kelezatan munajat kepada Allah, kelezatan membaca maulid Nabi, kelezatan ketika hadir majelis ilmu, dan itu luar biasa hadirin, luar biasa. Dan saya pribadi, ya, saya ini ya adik kelasnya Habib Amin dulu di Yaman. Saya itu ketika hadir majelis di sana, duduk di hadapan guru kita Habib Salim Asy-Syatiri, itu berusaha untuk menikmati. Saya paksa, memang pertama itu harus dipaksa. Ini kenikmatan yang besar di dunia, inilah yang paling mahal saat ini. Duduk di hadapan para ulama, orang-orang soleh, paksakan untuk menikmati. Ya. Paksakan kita itu untuk supaya kita hadir hati kita. Badan sudah hadir, tapi kadang hatinya tertinggal di rumah, ya, ketinggalan di pasar, ketinggalan di toko, ya, ketinggalan di macam-macam. Tapi paksakan untuk hadir supaya bisa merasakan nikmatnya duduk, nikmatnya majelis ilmu. Karena tidak diragukan lagi, majelis-majelis semacam inilah yang dipenuhi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu memang
memberikan tugas ke beberapa malaikat sayyahina fil ardi, ya, mereka itu malaikat-malaikat diberi tugas untuk patroli keliling ke muka bumi ini, ya, yaltamisuna majalisad dzikir, untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di situ mengingat Allah, majlis-majlis yang di situ mengingat Nabi Muhammad. Itu disuruh sama Allah. Ya, ketika mendapatkan maka malaikat panggil temannya, halumu ilaina, malaikat yang lain ini datang ke sini di Jalan Purwokondo 2 nggih. Itu malaikat yang lain manggil, ini loh ada di sini, ya. Sehingga satu malaikat datang masing-masing mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya terus sampai ke langit, ya. Dan Allah melihat dan Allah lebih tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat hanya sekedar supaya ini ilmu buat kita, ya. Allah tanya kepada malaikat, "Hei malaikat, ya, kenapa kalian kok pada berkumpul di situ? Ya, ada apa ini?" "Ya Allah, itu hamba-hambamu ya Allah, mereka sedang memuji-muji Engkau, mereka sedang mengagung-agungkan Engkau ya Allah." Maka Allah bertanya, "Mereka muji-muji saya, apa pernah melihat saya?" Ya? Kita memuji seorang karena kita sudah tahu sehingga kita puji, tapi kita muji Allah apakah pernah melihat Allah? Malaikat mengatakan mewakili kita, "Belum ya Allah, mereka belum pernah melihatmu." Dan itu memang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selagi di dunia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nanti di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan lebih daripada nikmat surga ketika kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bila kaifin, yang tadi kita baca di Aqidatul Awam, ya. Ya, bila kaifin wan hisarin aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad, ya. Jadi melihat Allah itu pasti, saudara, ya. Kita akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah pasti bisa melihat, tapi nanti wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat wajah yang berseri-seri memandang Tuhannya, ya. Bahkan nanti dikatakan nikmat yang paling besar, ya, nikmat memandang Allah ini, ya, hanya diberikannya bertahap tergantung amal ibadahnya. Yang kelas-kelasnya orang-orang soleh setiap saat melihat Allah, yang terus ada yang seminggu sekali melihat Allah, tergantung amal perbuatan. Ala kulli hal, Allah bertanya, "Oh, mereka tidak pernah melihat saya tapi muji-muji saya. Bagaimana seandainya mereka melihat saya? Seandainya mereka tahu siapa saya?" Kata malaikat, "Ya Allah, kalau sampai tahu bagaimana panjenengan, bagaimana engkau ya Allah, maka mereka akan lebih-lebih lagi berzikirnya, ya. Maka akan terus lisannya tidak pernah lepas untuk berzikir kalau tahu. Karena tidak tahu jadi ya cuma setelah sholat toh, nih. Jadi cuma kadang-kadang saja karena kita belum tahu, ya. Makanya kita berusaha untuk selalu paksakan diri kita untuk selalu berzikir, ya, karena zikir ini ibadah yang luar biasa, saudara, ya. Derajat yang tertinggi adalah orang-orang yang selalu tidak pernah lepas lisannya dari berzikir kepada Allah. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah mengatakan, dan orang laki-laki dan perempuan yang selalu banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan mempersiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Allah asyik, ya, melihat kita sedang kumpul ini, Allah senang. Belum selesai Allah bertanya kepada malaikat, ya, mimma yatlubun, itu mereka ngumpul pengen apa sih? Hah? Pengen apa? Berkatan? Hah? Pengen apa? Ada yang nyalap di sini? Hah? Pengen apa mereka kok ngumpul-ngumpul itu? Urus duniawi. Maka malaikat mewakili kita, ya. Kita tidak perlu jawab, sudah diwakili malaikat, dan malaikat itu pro kepada umat Islam, mendukung umat Islam, ya. Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, hum yatlubunal jannah." Mereka kepingin surga, ya Allah. Setuju? Apa ada yang lain? Ya? Sepakat nih? Kita semua diwakili malaikat dijawab mereka ingin surga, alhamdulillah. Dan kita memang kepingin surga, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di sana, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kepingin surga, ya Allah. Kemudian Allah bertanya, "Hal ra'auha?"
pernah lihat surga kok kepingin. Ya? Kita kepingin makan ini makan itu karena pernah nyicipi. Kita kepingin ke Mekah ke Madinah karena pernah melihat. Lalu ini kok kepingin surga, memang pernah melihat kata Allah. Malaikat mengatakan belum ya Allah, belum pernah melihat surga. Fakaifa law ra'auha. Terus bagaimana kalau mereka itu diperlihatkan surga? Maka malaikat mengatakan, oh tentu ya Allah, mereka akan lebih lagi kepingin ke surganya. Mereka akan lebih semangat lagi nanti ngajinya, zikirnya, ya karena ingin dapat surga. Lebih banyak lagi sedekahnya karena ingin dapat surga. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, wa mimma yata'awwadzun. Ya. Ini pertanyaan Allah, pertanyaan yang sudah Allah tahu sebetulnya. Ya. Cuman Allah ingin tahu, ya respon kita bagaimana, senangnya kita bagaimana. Mereka minta perlindungan dari apa? Neraka ya Allah, kata malaikat. Apakah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Fakaifa law ra'auha. Bagaimana kalau mereka itu melihat neraka? Maka malaikat mengatakan, kalau sampai mereka melihat neraka ya Allah, maka mereka akan meninggalkan semua maksiat. Mereka akan taubat kepadamu ya Allah. Ya sudah, judi slot sepi sudah, bandar KO semua. Ya. Bandar-bandar bangkrut semua, rungkat semuanya. Ya. Tempat-tempat minuman keras semuanya bangkrut. Ya. Kalau melihat neraka, Pak, ya. Karena kita belum ada yang melihat neraka, ya. Cuman dengar-dengar saja neraka, sehingga kita seakan-akan menganggap enteng. Kan sering gitu dianggap remeh. Wih panas sih kalau ini neraka. Padahal belum pernah melihat neraka. Neraka itu, ya. Satu orang penduduk neraka diangkat oleh Allah ke bumi, ya, maka itu orang kalau ditaruh di atas api, tungku api, bara api, itu akan tertidur nyenyak, saudara. Satu penghuni neraka seandainya diambil sama Allah, ditaruh di bara api dunia, ya, tidur nyenyak saking ademnya api dunia. Padahal kita nginjak potong rokok sudah loncat. Nih, kita kena cipratan minyak goreng sudah kepanasan, sakit. Ini penduduk neraka ditaruh di api dunia tidur. Karena api dunia sudah sangat-sangat dingin dibanding api neraka. Luar biasa api neraka. Ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallahu ma'amarahum. Ya. Malaikatnya aja serem. Siapa malaikat penjaga neraka? Itu jenderalnya itu. Ya, punya anak buah malaikat Malik namanya malaikat Zabaniyah. Ya. Malaikat-malaikat penjaga neraka ini didesain sama Allah, face-nya itu, wajahnya tidak bisa senyum, saudara. Jadi didesain wajah-wajah angker, wajah-wajah yang serem, ya. Tidak bisa disogok, ya. Sampean dilitikin tidak bisa ketawa, ya. Wajahnya sudah serem. Kenapa? Tambahan azab, ya. Sampean aja kalau sudah berangkat pagi-pagi naik motor lupa bawa helm, di depan ada polisi. Polisi kumisnya tebel, wajah cemberut, sudah ketakutan, padahal belum di stop ini, kan gitu. Karena kita merasa bersalah nggak pakai helm, pas kebetulan polisinya yang wajahnya serem, belum di stop sudah ketakutan. Itu perbandingan yang paling dasar saja, ya. Bahwasanya memang pengaruh wajah itu. Makanya Nabi Muhammad itu selalu tersenyum wajahnya. Rasulullah selalu tersenyum, ya. Kalau diajak ngomong selalu murah senyum beliau. Karena Pak, untuk menyenangkan yang diajak bicara. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, karena senang melihat orang hambanya berkumpul memuji-muji Allah, maka Allah memberikan, ya, sebuah hadiah yang luar biasa. Ushidu ya malaikati, saksikan ya malaikat, ya, bahwasanya anni qad ghafartu lahum, saya ampuni semua yang hadir itu. Ya. Luar biasa ini, ya. Allah tidak pakai tanya satu-satu dosanya apa itu, enggak, semuanya saya ampuni, kata Allah. Satu malaikat interupsi Allah, ya. Ya Allah, maksudnya malaikat nih, ya jangan semuanya dong, kok enak, ya. Fihim rajulun jali hajah, di situ ada satu orang datang karena ada kebutuhan, ya mungkin saya ini tidak pernah hadir kok tiba-tiba hadir, ya, ada kebutuhan ini. Jadi malaikat memang begitu, maksudnya
monggo panjenengan ampuni semuanya, tapi yang satu itu jangan, karena dia datang ada urusan, ada maksud, bukan murni mau ngaji. Ya, ini mengarah ke saya berarti ini. Ya memang begitu, teks hadisnya seperti itu. Maksudnya malaikat yang itu ya jangan diampuni karena datangnya bukan untuk ngaji. Ya. Maka Allah mengatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ya, mereka itu satu kelompok. Ya, kalau semuanya senang enggak boleh ada satu yang kecewa, harus semua ikut senang. Ya. Ini adalah keuntungan kita kalau selalu berjamaah. Ya, sholat berjamaah, ngaji berjamaah, makan berjamaah, itu harus ya. Semua berjamaah itu pasti berkah. Yadullah faqal jamaah. Ya, Allah akan selalu memberikan keberkahan kepada satu yang orang manusia yang berkumpul berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kabar gembira buat kula panjenengan semuanya bahwasanya yang Anda hadiri setiap malam ini ya, ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah. Ini bukan sebuah rutinan, walaupun ini rutinan, tapi hakikatnya ini bukan rutinan, karena ini adalah sebuah hadiah di atas hadiah ya. Maka beruntung ketika panjenengan yang digerakkan oleh Allah. Kenapa kok bukan orang lain yang digerakkan? Kenapa kok Anda? Mungkin Anda harus bertanya kepada diri sendiri ya. Anda harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa kok Allah pilih saya untuk ngaji ya? Kenapa kok Allah tidak pilih yang lain? Kenapa kok Allah jaga saya dari maksiat? Padahal jelas malam ini banyak apa tidak yang mabuk? Pasti ada di Semarang ya, pasti ada. Yang mabuk ada kan? Yang maksiat banyak apa tidak? Kenapa kok Allah selamatkan Anda? Anda digerakkan untuk ngaji, yang satu digerakkan untuk mabuk. Kenapa kok nggak kebalik? Ya, tidak ada yang kebetulan, saudara. Semua Allah sudah menentukan ya. Ketika Anda digerakkan untuk ke majelis ini, berarti Allah ingin Anda jadi orang baik ya. Allah ingin Anda jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga digerakkan hati Anda. Allah berikan tetes namanya taufik tadi itu, dorongan ibadah tadi itu, sehingga Anda melangkahkan kaki untuk ke majelis-majelis yang baik. Dan hati ini pangkatnya seperti raja dalam pasukan, seperti panglima dalam pasukan ya. Panglima, kalau panglima nyuruh walaupun pasukannya capek tetap berangkat. Begitu juga hati ini. Hati kalau mau berangkat walaupun kaki pegel ya, tangan capek, mata ngantuk, hati ingin berangkat, di starter motor terus berangkat. Gimana? Tapi sebaliknya, hati kalau malas walaupun kakinya baru selesai pijat, matanya terang, tidak ngantuk sama sekali, tapi hati malas, nggak berangkat, saudara ya. Makanya terus minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, singkat padat dihafalkan nih. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik ya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ini untuk Islam, untuk keimanan kita. Tetapkan hati saya dalam agamamu sampai meninggal dunia. Kemudian wa ya musarrifal qulub, zat yang maha mengalihkan hati, maka tetapkan hati saya untuk senang ibadah. Sarrif qalbi ala ibadatik ya. Tetapkan untuk senang ibadah, senang ngaji, senang zikir ya. Karena itulah modal kita, bekal kita untuk nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya saya mengajak untuk saya pribadi dan juga panjenengan semuanya, ayo kita belajar untuk menikmati ibadah kepada Allah. Kita semua harus punya target ya? Semua dari kita harus punya target. Jangan sampai saya mati sedangkan saya belum merasakan nikmatnya tasbih kepada Allah, nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya mengaji Al-Quran. Jangan sampai, saudara, jangan sampai kita meninggal belum merasakan lezatnya sholat malam, lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua sudah tahu lezatnya sate, sudah tahu kan? Lezatnya nasi padang tahu ya? Lezatnya makanan-makanan sudah tahu, tapi lezatnya sholat sudah pernah ya.
lezatnya ngaji. Dan ini orang-orang soleh sudah merasakan lezatnya tersebut. Ya. Mereka sudah merasakan lezatnya sholat malam. Mereka merasakan lezatnya zikir, sehingga mereka tidak bosan dalam berzikir kepada Allah. Ini yang belum kita sampai. Makanya target, ya. Jangan hanya target duniawi saja, harus punya rumah, harus beli ini, harus punya mobil, harus punya motor. Target akhirat dong, ya. Karena motor mobil itu ditinggal nanti. Ditinggal lembaga. Sampai punya motor, BK apa STNK nama siapa? Nama sendiri. Berarti milik sampean itu. Hak pakai bukan hak milik, Pak. Gimana? Hak pakai. Kenapa? Ya nanti ketika kita meninggal diganti nama anaknya nanti. Gimana? Padahal nama kita, cicilan baru lunas. Tapi setelah kita meninggal, jadi milik orang lain. Terus mana milik kita? Milik kita ya sekarang ini. Kita hadir pengajian ini, majelis ilmu, ini harta kita. Ya, yang kita masukkan ke kotak amal, yang kita sumbangkan ke pesantren, yang kita sumbangkan ke anak yatim, itu harta Anda. Ya. Adapun yang ada di dompet, yang ada di saldo, itu hartanya ahli waris. Sampai meninggal langsung dibagi itu. Ya. Langsung dibagi itu. Walaupun sampai yang kerja siang malam cari uang, tapi bukan milik Anda. Yang milik Anda yang hakiki, yang Anda masukkan ke rekening Allah Subhanahu wa taala. Mana rekening Allah? Anak yatim, orang fakir miskin, pondok pesantren, masjid, itu semua adalah bank-bank Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Berikan kepada kita sifat istiqamah untuk hadir majelis-majelis ilmu, karena inilah yang paling membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Nabi lebih senang umatnya yang hadir pengajian daripada hadir maulid tapi tidak pernah ngaji. Nggih. Nabi lebih senang umatnya hafal bagaimana hukum-hukum syariat daripada hafal qasidah-qasidah saja. Ya. Dan karena Nabi Muhammad diutus untuk mengajar, innama bu'itsu mu'alliman, saya diutus untuk mengajar. Ya. Ada orang senang qasidah-qasidah tapi hukum syariat tidak hafal. Fardunya wudu berapa tidak tahu. Syarat-syaratnya sholat tidak tahu. Tapi qasidah hafal, ini keliru ini. Ya. Justru kalau ingin membahagiakan hati Nabi, kata Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi Simtud Durar, adalah dengan kita hadir semacam ini, majlis ilmu. Karena ini semua diambil dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan keistiqomahan, sehat walafiat kepada kita semuanya, dan semoga Allah berikan kepada kita keturunan yang senang dengan ulama, senang dengan ilmu agama, senang dengan ngaji. Kata Imam Syafi'i, kalau orang sudah tidak senang ngaji, tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Ada orang baik ini segala macam, tapi tidak senang kalau diajak ngaji, tidak ada kebaikannya. Jangan kamu punya hubungan sama dia, kata Imam Syafi'i. Ya. Kalau udah orang tidak senang ngaji, tidak ada kebaikan, saudara. Maka alhamdulillah, ya, semoga Allah berikan manfaat kepada guru-guru kita, kesehatan, panjang umur, supaya terus bisa membimbing kita semuanya ke jalan yang diridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan anak-anak kita keturunan yang saleh, salehah, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan bisa membimbing kita ke surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.